artikel tuh untuk mahasiswa keperawatan. Jadi subjek penelitiannya mahasiswa keperawatan. Jadi problem based learning, strategy to foster generation Z critical thinking and perseverance, tapi dalam konteks mahasiswa keperawatan. Nah, jadi di sini dia tulis bahwa fokus penelitiannya adalah ini. Nah, mungkin ada informasi-informasi lain yang lebih detail yang bisa relevan dengan fokus tesis Anda gitu ya. Jadi kalau di sini sekedar Anda tuliskan seperti ini, mendorong pemikiran siswa menghasilkan penilaian klinis, ini belum kelihatan nih relevansinya ke tesisnya gitu loh ya. Jadi kalau dalam Anda membuat anotasi, cari relevansinya dengan penelitian Anda gitu. Oke, jadi kalau di sini problem based learning dan strategi, mungkin itu Anda yang harus Anda fokuskan gitu. Jadi bagaimana problem based learning dalam konteks mahasiswa keperawatan itu bisa membangun critical thinking mereka gitu. Jadi nanti itu akan bermanfaat bagi Anda ketika melakukan menulis tesisnya gitu ya. Itu untuk Ibu Ignacia. Oke, saya close dulu, saya balik lagi ke Teams. Febriana, ada nggak Febriana? Ini belum ngumpulin nih. Febriana hadir nggak? Tiara Hani? Tiara hadir nggak? Tiara, Febriana. Wah, sepertinya tidak hadir. Sepertinya butuh sentuhan-sentuhan ini ya. Pribadi nih, butuh dijapri nih. Ani Dwi, ada nggak Ani? Belum hadir Bu, lagi ada kegiatan di sekolah katanya tadi. Ani Dwi Saraswati. Ani belum tidak bisa hadir Bu. Kita buka ya, ini udah mengumpulkan nih. Ini typo ya, matematika. Nulis hati-hati ya kalau nulis. Oke, di sini Husnul Syuhada tidak terlihat mau fokusnya kemana. Artikel pertama meningkatkan self-esteem dan prestasi belajar melalui pembelajaran berbasis masalah. Ini seminar ya, bukan jurnal internasional. Enggak, saya cek. Kan yang diminta jurnal internasional ya. Keefektifan PBL ditinjau dari kemampuan berpikir kritis. Jurnal Riset Pendidikan Matematika. Ini juga bukan internasional. Saya skip dulu. Saya mau cari yang jurnal internasionalnya. Udah ada belum? Peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Nasional, bukan internasional. Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Bukan. Jurnal Nasional Pendidikan Matematika. Ini semuanya diambil dari Jurnal Nasional Matematika nih, udah 3 nih. Jurnal Pendidikan Matematika.
bukan. Udah, habis. Nggak ada jurnal internasionalnya di sini. Ada nggak, Husnul? Udah hadir belum? Ya, ini perlu ditambah nih. Jurnal internasionalnya belum ada sama sekali, jadi harus ditambah. Bukan berarti yang Anda sudah kerjakan itu salah, nggak apa-apa. Yang sudah Anda kerjakan bisa tetap Anda pakai gitu ya. Tetapi yang diminta adalah jurnal internasional, gitu. Jadi supaya Anda mendapat insight terbaru, akurat, dan up to date ya tentang fokus yang ingin Anda teliti. Tampaknya ini ingin meneliti tentang self-esteem. Oke, lanjut ya. Ini nggak kelihatan namanya. Imas. Imas ada nggak Imas? Imas. Belum ngumpulin ya. Denny. Belum ngumpulin juga. Denny ada nggak? Ini siapa? Muhammad siapa nih namanya? Nggak kelihatan. Muhammad Kobril Huda. Belum ngumpulin juga. Mahalul udah ngumpulin, kita lihat. Bu, itu saya, Bu. Kita lihat. Neneng ada taka yang lagi dikumpulin dibikin data baru, kakaknya nggak. Pakai template ya ngerjainnya ya. Bentar ya, internet saya agak slow. Okay. Development of mathematics lesson equipment based on MPOS model to improve creative thinking, bla 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 bla. International conference ya, bukan jurnal. Oke. Cari yang jurnal ya, jangan yang international conference. Ini fokus tesis Anda mau tentang apa? Mau tentang apa Pak Mahalul tesisnya? Masih tutup kayaknya. Belum terdengar. Ini yang nomor 2 bukan jurnal. Bukan jurnal. Belum ya. Belum internasional. Yang coba Bu yang nomor
itu udah termasuk jurnal internasional kayak yang nomor berapa? Kemarin saya nomor Ini kayak ini nih, PKH nih. Nanti coaching Indonesia dibagi cuma paling 2 orang. April jadwal. Oh, kurang banget. yang nomor 6 termasuk nggak, Bu? Bentar ya. Iya, Bu, siap, Bu. Ketika membuat anotasi, kayaknya akan lebih mudah kalau pakai Excel ya. Jadi lebih terlihat fokus penelitiannya gitu. Terus Anda bisa Iya, nanti Bu. lihat, misalkan penelitian mana saja yang di SD, SMP, SMA. Misalkan Anda mau tahu nih penelitian mana saja yang di SMA misalkan. Kalau Anda pakai Excel bisa Anda lihat dari kolom-kolomnya ya. Kalau ini mesti cari satu-satu. Susah ya. Terus isinya juga jangan cuman copy paste dari si jurnal itu, dari artikel itu. Tapi berlatihlah untuk menuliskan dalam bahasa Anda sendiri. Ya, latihan tugas ini kan untuk itu. Kalau Anda cuma memindahkan apa yang ada di artikel ke dalam anotasi Anda, ya Anda nggak dapat apa-apa, nggak dapat belajar hal yang baru. Ini aljabar jurnal pendidikan matematika, bukan ya? Mana nomor 6? Ini ya. Design of learning model of logic and algorithm based on a posteriori. International Journal of Evaluation and Research in Education. Oke, ini jurnalnya internasional. Oke. Terus Nomor 7. Ini kasih ke saya. Ini. Di sini Anda pakai sistem kayak gini nih, citasinya. Sementara di atas beda ya. Jangan copy paste ya. Coba pahami betul apa yang ada di dalam artikel ini dan apa dia fokusnya tentang apa. Terus nanti Anda bisa dapat tuh relevansinya dengan penelitian Anda bagaimana gitu. Oke. Jadi benar-benar dibaca, dipahami gitu. Supaya Anda bisa dapat tuh intisarinya, ilmunya, pengetahuannya gitu. Jadi tugas ini nggak jadi sia-sia. Tugas ini akan jadi sia-sia kalau cuma kayak gini gitu. Anda nggak dapat apa-apa nanti. Kan sayang. Iya, baca benar ya. Pahami benar ya. Iqbal, kamu belum ngumpulin tugas ya? Ini Advanced in Social Science, Education, and Humanities Research. Ini conference ya, international conference. Jadi bukan jurnal. Oke. Jadi jurnal internasional ini baru ada berapa tuh? Baru 1 ya? Tambah ya. Tapi kalau yang tadi itu, yang nomor 7 itu bisa dipakai nggak, Bu, buat itu, Bu? Jadi apa yang sudah Anda buat di sini bukan berarti nggak bisa dipakai. Semuanya bisa dipakai. Tapi inti utamanya kan yang jurnal internasional, berarti yang tidak memenuhi kriteria itu ya jadi suplementary aja, jadi tambahan. Ya, yang utamanya belum cukup. Gitu. Siap, Bu. Gitu. Itu ya. Oke, next. Kita cek yang berikutnya.
Ini kalian pakai template dari mana sih? Semuanya typo di sini. Kalau pakai template tuh yang teliti gitu loh. Kalau copy paste tuh yang cerdas gitu loh. Ini siapa? Lukman, ada nggak Lukman? Hadir nggak Lukman? Nggak ada ya? Gini aja deh, internet saya lagi slow nih ya, jadi saya nggak bisa buka satu-satu mungkin. Percuma juga saya buka, mahasiswanya nggak hadir, jadi yang hadir saja. Yang hadir dan yang sudah mengumpulkan, silakan sebutkan nama Anda dan saya akan buka untuk kita Saya Bu diskusi. Dwi Rismi Oci. Oke, good. Dwi, sebentar. Dwi Rismi. Nih. Tuh. Iya. Oke. Ini apa? Fokus tesis Anda mau apa? Di itu Bu, ada yang di apanya yang ketiga yang di kesimpulan itu kan tab masih yang HOTS, ada yang abstraksi, yang di bawahnya itu ada yang di kesimpulan itu tentang pengembangan instrumen assessment HOTS ditinjau dari kemampuan abstraksi matematis. Ya, di situ ada kesimpulan itu. Jadi ini nanti tesisnya tentang ini. Iya, Ibu. Instrumen assessment HOTS gitu ya, ya. dari abstraksi matematis. Oke. Jadi Anda bikin anotasi untuk HOTS dan untuk abstraksi matematis gitu ya? Iya, Ibu, betul. Ya udah, good. Kita lihat satu-satu. Untuk HOTS, Stacy ya, oke. Matematis. Bisa review. Journal on Mathematics Education, JMA. Ini kosong ya? Iya Bu, emang kosong di sebelahnya Bu. Jadi kamu cuman ambil apa aja? Saya di sini itunya cuma kontribusi aja. Jadi di sini saya kerangkanya itu Bu dari PISA sama TIMSS. Kan PISA sama TIMSS sama-sama membahas tentang real world problem. Kalau PISA cuman literasi, kalau yang TIMSS kan lebih ke kurikulum. Cuman karena sama-sama real world problem, jadi saya ada gesekan di situ di HOTS-nya. Jadi saya ngambil dari real world problem yang soal-soal PISA di situ. Jadi basisnya dari HOTS. Nah nanti di HOTS itu di dalam proses itu ada yang prosesnya dengan kemampuan abstraksi. Jadi nanti di situ makanya saya nambahkan kemampuan abstraksinya di situ. Cuman yang saya kemarin bingungkan itu kan katanya harus ada tinjauan dulu dari daerahnya yang mau saya teliti Bu. Itu tuh studi pendahuluannya saya pakai Google Form ke guru-guru aja cukup nggak Bu kira-kira Bu?
Oke, itu saya nggak bisa jawab ya. Itu domain pembimbing, ya. Itu saya nggak bisa jawab. Cuman yang mungkin bisa saya kasih saran dalam anotasi ini adalah karena kamu nanti mau ambil HOTS ya, tidak spesifik PISA dan TIMSS kan. Jadi mungkin kamu akan butuh apalagi kamu bikin assessment kan, mau bikin penilaian gitu. Jadi kamu butuh definisi yang jelas dulu HOTS itu apa. Gitu. Jadi kalau kamu mau ambil basisnya tadi PISA dan TIMSS ya nggak masalah, boleh. Cuman mungkin bagaimana sih PISA memaknai HOTS gitu. HOTS dalam PISA itu seperti apa? Dalam TIMSS itu seperti apa? Dan pada hakikatnya HOTS itu apa gitu. Dan dari berbagai macam assessment HOTS yang udah ada ya, yang udah ada nih, misalnya PISA itu kan bisa kita bilang juga assessment ya. TIMSS juga mereka punya soal-soalnya gitu. Bagaimana mereka mendefinisikan atau menilai HOTS dalam asesmennya mereka gitu. Dan kamu mesti bisa tunjukin nanti abstraksinya juga gimana di TIMSS misalkan, atau di tes yang lain gitu. Dan nanti kamu bisa berargumen kenapa kamu harus bikin assessment baru gitu, dan kenapa harus melihat abstraksi matematisnya gitu. Oh gitu Bu. Tapi kalau dari anotasinya Bu, selain kontribusi, kira-kira ditambahin apa lagi nggak Bu kolom tabelnya? Ya itu tentang HOTS itu, pengertian HOTS menurut saya yang substansial ya menurut saya di situ adalah satu, definisi HOTS-nya itu tadi, dan dua, bagaimana mengukur HOTS. Kalau definisi HOTS-nya udah ada sih Bu, beberapa jurnal seperti yang di jurnal nomor 19 sama jurnal nomor 18 itu juga udah ada HOTS-nya, cuman memang belum ada yang HOTS yang saya simpulkan benar-benar, belum ada. Nanti saya tambahin kalau gitu Bu. Iya, gitu ya. Jadi kalau kamu mau ambil base-nya PISA dan TIMSS ya kamu sih bisa nunjukin ada keterkaitan itu, bahwa mereka juga misalkan menilai HOTS-nya juga, cuma bagaimana gitu ya. Oh gitu. Oke, siap Bu. Makasih Bu. Kalau ada jurnal yang mendefinisikan itu, nah nanti kamu analisa tuh definisi menurut si A, si B, si C itu apa. Nanti kan ada tuh definisinya, ada aspek-aspeknya. Apakah aspek-aspek itu termuat di TIMSS dan di PISA, misalkan gitu. Oke. Ya. Siap Bu. Oke, basicnya udah bagus ini, tinggal nanti dirangkai aja ya. Oke, ya siap Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, sebetulnya saya mau membahas tentang membangun argumen ya hari ini. Jadi mungkin saya nggak bisa cek satu-satu semua tugasnya. Secara umum aja, ini angkatan 2019 sudah pada kumpulin ya. Yang belum ini Selvia. Selvia ada nggak? Selvia. Muharyanto belum nih. Muharyanto ada nggak? Arif? Iya Bu. Mana Arif? Belum dikumpulin? Semalam itu sama Bu Yayu baru disaranin judul lagi Bu, jadi judulnya ganti lagi. Oh gitu. Iya. Oke. Terus judul barunya sudah mantap atau belum? Sama Bu Yayu sih suruh ngirimin desainnya sama itunya dulu ke Bu Yayunya. Tapi Arif udah searching juga sih, soalnya baru semalam dikasih sarannya. Oke.
Berarti kapan nih kamu bisa submit tugasnya kira-kira? Insya Allah minggu depan udah disubmit, Bu. Oke, minggu depan ya. Iya, Oke, Bu. minggu depan mudah-mudahan udah ada. Oke, semangat ya, Rif. Iya, Bu. Oke. Nah, terus semalam saya posting ya di sini. Aduh. Gregetan saya. Internet saya lemot banget. Sorry ya. Semalam saya minta Anda untuk baca artikel. Udah dibaca belum? Baru sedikit Bu, baru ditranslate Bu. Sengaja saya posting malam, saya pengen tahu yang die hard student itu siapa aja sih. Ngetes. Tuh. Penyaringan jurnal maksudnya. Ya, kamu harus punya kriteria. Oke, sekarang kita bedah dulu ya jurnal yang semalam itu. Itu adalah satu contoh jurnal literature review. Especially dia adalah systematic literature review ya. Jadi lebih sistematis dia literature review-nya. Jadi ini artikel yang cukup baru tahun 2020 kalau nggak salah, 2018 ya, 2018 tentang mobile learning for science and mathematics school and science, mobile learning for science and mathematics school education, a systematic review of empirical evidence. Jadi dia melakukan systematic literature review tentang mobile learning di matematik dan sains ya. Nah, ini salah satu contoh literature review ya. Jadi nanti di akhir semester diharapkan Anda bisa menulis paper yang mungkin tidak selevel ini, tetapi setidaknya Anda punya gambaran bahwa ini adalah literature review yang kita harapkan. Nah, literature review untuk paper dan untuk tesis itu beda ya. Kalau ini kan untuk paper sendiri, jadi paper yang metodologinya literature review. Nanti kalau di tesis Anda punya literature review sendiri di bab 2, kajian literatur ya, kajian teoritis di bab 2. Beda style penulisan, tapi pada intinya sih substansinya nggak terlalu beda gitu. Oke. Jadi karena ini literature review berarti di paper ini ada literature review, jadi tujuannya dia ingin melihat apa saja sih yang sudah dilakukan orang, apa saja sih sudah diteliti orang tentang topik yang dia cari, yang dia ajukan tadi tentang mobile learning gitu. Nah, Anda bisa baca di abstraknya. Dia ingin this article analyzes the high quality empirical evidence on mobile learning in secondary school science and mathematics education, gitu ya. Jadi dia menganalisis high quality empirical evidence. Jadi bukti-bukti empiris ya, yang dia bilang dia mengklaim high quality, yang berkualitas tinggi tentang mobile learning di kelas matematik dan sains di secondary school gitu ya. Terus dia menggunakan SLR, Systematic Literature Review, using well accepted and robust guideline. Jadi mereka punya guideline-nya, punya tadi gimana sih Bu menyaringnya ya, mereka pakai guideline ini untuk menyaring artikel-artikel yang kemudian terpilih dan mereka review. Terus akhirnya mereka menganalisis 49 penelitian, ada 60 paper. Jadi gini loh, biasanya dalam satu penelitian itu bisa menghasilkan lebih dari satu paper gitu ya. Jadi ada 49 penelitian dan 60 paper gitu ya.
selama tahun 2003 dan 2000 sampai 2016. Terus menggunakan konten dan tematik analisis. Jadi ada nih, nah ini penting nih, konten dan tematik analisis untuk memperoleh pedagogical approach, methodological design, and focus, and the intended and achieved outcome of the study. Jadi dia ingin tahu penelitian-penelitian itu tentang apa saja sih, metode pedagogical approach-nya gitu ya. Misalkan pendekatan pedagogi untuk pembelajaran mobile learning yang dilakukan dalam penelitian-penelitian itu apa aja sih gitu. Terus mereka juga ingin tahu metodologi yang digunakan dalam penelitian-penelitian itu apa aja, fokus penelitiannya apa aja, terus tujuan dan hasil capaiannya apa aja sih gitu. Jadi itu adalah tema-tema yang ingin dikaji lebih dalam penelitian itu. Makanya dia pakai content and thematic analysis. Kemudian, the apps and technology used in these studies were further classified for domain, type, and context of use. The review was highlight gaps in existing literature in the topic and has provided insight that have implication for future research. Nah, biasanya dalam paper literature review, nanti hasilnya itu berupa implikasi dan saran untuk future research ya. Jadi kalau kamu nulis literatur review, nanti kamu harus bisa menyarankan ke orang di akhir paper kamu. Jadi arah penelitian ke depan tuh kemana gitu, ya. Oke. Jadi itu. Jadi artikel. Jadi kalau kita menulis artikel, satu kita harus punya main point ya. Kita harus punya poin. Kita harus punya topik fokus, kita menyampaikan apa sih. Nah, di sini dia ingin menyampaikan bahwa tentang mobile learning dalam kelas matematika dan sains di secondary school gitu. Nah, itu main topiknya. Nah, untuk sampai ke situ dia akan butuh beberapa sub poin gitu ya. Nah, sub poinnya itu nanti dipecah-pecah sesuai dengan struktur atau kerangka artikel itu. Nah, struktur artikel pertama di introduction. Introduction itu apa sih? Nah, di introduction itu juga kamu butuh main point gitu. Ya, yang mengantarkan ke main point utama kamu tadi ya. Tadi kan katanya ingin menjelaskan tentang mobile learning ya. Nah, di introduction berarti biasanya introduction itu ingin menyampaikan kenapa sih ini penting untuk dikaji, kenapa sih ini penting untuk diteliti gitu. Jadi nanti introduction kamu juga punya poinnya itu untuk menyampaikan pentingnya meneliti ini, biasanya gitu. Ya. Nah, argumen yang kita bangun dalam satu paper itu tujuannya apa sih? Tujuannya satu, ketika kita nulis paper, kita ingin meyakinkan orang. We want to convince people, okay, this is what we find, this is what we believe, this is what we think is correct, gitu loh. Kita ingin meyakinkan orang tentang itu, tentang klaim atau pandangan kita. Nah, untuk bisa meyakinkan orang ya kamu harus bikin argumen, gitu ya. Kamu harus bisa membangun argumenmu. Nah, di situ. Jadi hari ini saya mau fokusnya ke situ, ke membangun argumen. Nah, terus nanti akan dilanjutkan oleh Bu Flavia tentang Turnitin ya, pengecekan Turnitin. Oke. Nah, kita coba pelajari dulu argumen yang dibangun oleh paper ini di bagian introduction. Oke. Kalau di bagian introduction biasanya tadi kan ingin menunjukkan gap, ingin menunjukkan pentingnya melakukan ini. Nah, di alinea pertama aja coba kita baca. The proliferation of mobile technologies is a commonly observed phenomenon around the globe as the number of mobile subscription has shown an exponential growth. The availability of smartphone and affordable prices has led to increase in the use of application for various aspects of life, such as blah 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 blah. In the last decade, a significant number of initiatives has been launched that aim to utilize mobile technology and apps for educational purposes. Nah,
Di alinea pertama ini dia ingin menyampaikan apa sih? Dia menyampaikan dulu bahwa penggunaan mobile technology itu udah luar biasa banget gitu. Bahwa penggunanya itu sudah jumlah penggunanya tuh meningkat ya secara eksponensial gitu. Terus ditambah lagi harga smartphone yang makin affordable gitu kan, makin meningkatkan penggunaan aplikasi itu untuk communication, traveling, entertainment, productivity, and learning. Nah, dan kemudian dia sampaikan juga bahwa sudah ada upaya untuk mendorong penggunaan mobile teknologi dalam bidang pendidikan. Nah, dia ingin menyampaikan itu. Again, this is only introduction ya. Jadi ini pengantar dulu. Jadi dia ingin menyampaikan bahwa mobile teknologi itu sudah semakin merambah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu juga salah satunya dalam pendidikan. Nah, baru di alinea kedua dia mulai spesifik ke education. School education is being exhorted to build a creative, well-informed, digitally capable society with flexible knowledge and skill. However, there is a disjunction between such exhortations and actual practice at school. It is clear that while trial school demonstrate benefit, blah, 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 the effective application of school has not been realized. Nah, dia ingin menyampaikan apa di sini? Dia ingin menyampaikan bahwa pendidikan itu ingin bertujuan untuk membangun individu-individu yang kreatif, bla 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 ya, yang punya knowledge and skill, bla 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 bla. However, tetapi ada disjunction, ada ada gap ya semacam itu ya antara tadi harapan dan kenyataan ya, exhortation dan actual practice at school. Bahwa ketika trials dicobakan bahwa school memperoleh manfaat menggunakan teknologi mobile gitu ya, tapi keefektivitas dan dari aplikasi tersebut masih belum disadari. Nah, ketika Anda menyampaikan ini, Anda harus punya support argumen, makanya dia mengutip dari pendapat-pendapat penelitian terdahulu atau pendapat orang-orang terdahulu gitu. Jadi kita mengutip orang adalah untuk mensupport argumen kita. Terus kemudian dia bilang lagi numerous barrier. Dia sedang menyampaikan tentang hambatan dan tantangan ya, ketika tentang mobile learning itu ya, misalkan lack of resources, financial limitation, keterbatasan biaya, terus polisinya, kebijakan pendidikannya, terus juga apalagi nih lack of human resources ya, tenaga sumber daya manusianya yang kurang, terus kurang skill ya, kurang terampil gitu ya dalam menggunakan mobile learning dan lain-lain. Nah ini dia menuliskan contoh-contoh ya, contoh-contoh kesulitan dan hambatan ketika ingin menerapkan mobile learning. Nah ini diambil dari yang sudah disampaikan oleh orang-orang sebelumnya gitu. Jadi ketika Anda ingin memberikan contoh, memberikan argumen atau evidence, itu harus berdasarkan riset sebelumnya. Terus ada juga challenge yang tentang teacher pedagogical belief dan lack of train. Jadi kurang pembinaan ya, kurang latihan dari guru-gurunya. Gitu. Nah, di situ dia menyampaikan tuh ada masalah, ada kendala. Kemudian dia tambahkan, further selanjutnya adaptasi mobile teknologi dalam pendidikan
terjadi tanpa empirical understanding of the complex gitu ya, dynamic relationship bla 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 bla. Ini dia mempunyai pendapat pribadi nih tampaknya gitu, bahwa mungkin dia melihat guru-guru pakai mobile technology pakai aja gitu tanpa benar-benar mengerti tentang complexity, terus bagaimana dynamic relationship between the technology and the pedagogical system dan macam-macam gitu ya. Ya udah pakai aja gitu. Jadi dia mengamati itu dan dia menyampaikan itu di sini. Penting untuk mengerti efektivitas penggunaan mobile technology di dalam pendidikan sebelum mandating M-learning in education policy and practice gitu ya. Jadi sebelum diterapkan secara masif gitu ya dalam policy, dalam kebijakan pendidikan, perlu dipahami dulu efektivitas penggunaan mobile technology itu. Ya, nah, jadi di sini dia memaparkan beragam pendapat tentang mobile technology gitu, yang dari penelitian atau pakar-pakar lain gitu. Nah, dari situ dia juga membahas sedikit tentang itu ya, tentang kebijakan, political will dan lain-lain di sini. Nah, di sini dia bilang, it is important to learn from previous study that have been conducted in this area, as existing empirical evidence can help educator and policymaker in making more informed decision. Nah, kan tadi introduction buat apa sih? Untuk menunjukin kenapa sih penting untuk melakukan ini gitu ya. Nah, tadi sebelum dia sampai ke sini, dia bangun dulu tuh di atas. Satu, dia bangun argumennya dari sudut pandang penggunaan mobile learning yang semakin masif. Kedua, kurang tantangan-tantangan dan hambatan ketika penggunaan mobile learning di dalam pendidikan. Ketiga, dia sampaikan juga bahwa kurang pemahaman tentang bagaimana penggunaan mobile learning dalam sistem pendidikan dan lain-lain gitu ya. Utamanya juga dia juga menyinggung tentang kebijakan penggunaan mobile teknologi dalam pembelajaran yang tidak diimbangi dengan pemahaman tentang tadi the complexity of using mobile technology itu tadi. Jadi dia sampaikan tuh bahwa ada nih hal-hal ini yang belum banyak yang kayaknya butuh perhatian gitu. Maka dari itu penting untuk belajar dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya untuk melihat bukti-bukti empiris yang sudah ada gitu ya, yang sudah dipaparkan dalam penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar untuk pendidik dan pembuat kebijakan, utamanya dalam hal penggunaan mobile technology gitu. Nah, di sini dia tunjukkan. Jadi di sini adalah kenapa penting melakukan ini. Baru kemudian dilanjutkan, this article respond to these needs by providing an analysis of the empirical research that, nah gitu. Nah, setelah dia bilang ini penting, baru dia masuk tuh. Artikel ini merespon kebutuhan itu. Oleh karenanya kita melakukan ini gitu ya. Jadi itu cara dia membangun argumen. Jadi jadi untuk sampai kepada kenapa penting melakukan ini, Anda butuh memaparkan dulu data-data atau support pendukung gitu sebelumnya. Nah, ini bisa diambil dari sudut pandang yang berbeda-beda gitu ya. Kebetulan karena topiknya mobile learning ya, dia ambil sudut pandang tadi di awal, makin banyak penggunaan aplikasi mobile gitu. Nah, Bu, boleh nggak Bu, kalau saya ambil misalkan karena sekarang lagi pandemik, jadi penggunaan mobile technology itu
tidak bisa dihindari lagi, misalkan gitu. Silakan saja gitu. Dalam membangun argumen, Anda boleh ambil dari sudut pandang manapun, yang penting nanti itu akan mengarahkan kepada tadi argumen atau topik poin, your main point tadi, poin yang ingin Anda sampaikan tadi gitu. Oke? Itu contohnya. Jadi terus tadi untuk pertanyaan yang tadi Bu, bagaimana menyaringnya? Nah, kamu bisa baca di di bagian ini ya, sistematik. Kan pertama dia apa? Dia cari dulu kan paper-papernya, dia punya tadi kalau di abstrak disebutkan dia punya guideline ya. Pertama dia search strategi dulu, dia cari dulu artikelnya. Karena tadi halaman 33, halaman berapa? Ya, dia cari dulu, udah dia cari, akhirnya dia dapat berapa? Ini ya, ini ada bagiannya. Jadi hasil pencarian utama, pencarian pertama dapat 3031. Terus kemudian dia saring ya, dia saring, kemudian ditemui bahwa ada duplikat paper ya dalam multiple database. Nah, dia kan pakai database-nya beda-beda nih, ada dari ini, dari IEEE, Thomson Reuters, ProQuest, dan macam-macam. Nah, ternyata mungkin dari sini ada paper yang ada di ProQuest, ada juga di Springer gitu ya, misalkan itu duplikasi. Jadi yang duplikasi itu dibuang. Terus dilihat lagi abstraknya, dicari yang relevan ya. Ya, ini yang relevan ini ya penilaian judgement-nya dari si peneliti sendiri, relevan atau tidaknya gitu. Tapi saya yakin mereka punya kriteria. Ini relevan atau tidak. Misalkan mobile learning untuk matematik dan sains gitu kan. Nah, misalkan ada paper nih mobile learning tapi untuk student language student gitu. Ya, untuk bahasa berarti nggak relevan, buang gitu. Misalkan kayak gitu ya, terus dibuang. Akhirnya dia dapat 559 paper. Kemudian applying inclusion criteria on abstract. Nah ini dia baca abstraknya, terus dia punya kriteria lagi nih untuk memilihnya. Saya mungkin di sini di dalam teksnya itu mungkin dijelaskan kriterianya apa saja, ya. Kemudian disaring lagi. Tadi cuma baca abstraknya, sekarang baca full teksnya. Akhirnya didapat 64 paper gitu. Nah, salah satu kriteria juga Anda bisa saja membatasi, misalkan saya mau tahu dari 10 tahun terakhir gitu. Itu kan juga bisa menjadi salah satu filter. Jadi paper yang dipublish dari tahun 2020 sampai 2010 sampai 2020 aja misalkan gitu. Boleh gitu ya. Nah, kalau udah dapat hasil akhirnya 60 paper, dia punya 60 paper, ya udah dia fokusnya di 60 paper itu yang akan dia analisa dalam literatur review ini gitu. Oke. Saya nggak akan bahas jauh detail bagaimana dia melakukan itu, tetapi secara singkat dari sini bisa dilihat nih, yang dia lakukan adalah frekuensi analisis ya. Jadi dia hitung tuh dari 60 paper itu berapa yang dilakukan dia lihat dari
Berdasarkan apa? Berdasarkan tahun publikasi. Terus berdasarkan apa lagi? Berdasarkan ini. Kalau dari diagram-diagram ini kita bisa lihat berdasarkan geographical distribution. Dari 60 paper itu dilihat mana yang dilakukan di Amerika, di Asia, dan lain-lain. Terus berdasarkan metodologinya, mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif, dan lain-lain. Nah, ini dilakukan dengan frekuensi analisis. Jadi cuma ngelihat berapa aja gitu ya. Nah, Anda bisa lakukan ini nanti ketika membuat literatur review. Tetapi kriteria ininya nih, year of publication, geografi, dan lain-lain, itu Anda harus punya reasoning. Kenapa butuh tahu tahun publikasinya? Kenapa harus tahu geographical distribution-nya gitu? Untuk apa sih melihat ini gitu? Mungkin nanti di akhir dia akan melakukan cross analysis kan, misalkan ini cross analysis. Nah, cross analysis ini udah lebih ke kualitatif ya. Kalau tadi cuma sebaran paper dari 60 paper itu sebarannya gimana? Ketika cross analysis dia udah mulai lihat. Jadi di cross. Jadi misalkan ini research paradigm versus studies context and outcome. Jadi penelitian yang tadi metodologi kualitatif, kuantitatif, mixed method gitu. Konteksnya formal, informal, semi formal, multiple. Ya, nah terus dia temukan apa? Dia temukan bahwa penelitian-penelitian yang fokusnya tentang evaluasi tentang student perception in M-learning kebanyakan menggunakan kuantitatif, misalkan gitu. Ya, kayak gitu. Jadi sudah mulai melihat, kalau tadi cuma lihat yang kuantitatif sekian persen, yang kualitatif sekian persen, yang mixed method sekian persen gitu. Ketika cross analysis dia mendapati yang kuantitatif itu menelitinya tentang apa aja sih? Oh, kebanyakan tentang evaluasi. Oh, dia ingin melihat mungkin efektivitas pembelajarannya. Makanya dia pakainya kuantitatif, atau dia ingin melihat apakah ada peningkatan hasil belajarnya gitu. Jadi kita mau tahu lebih dalam, maka dilakukan cross analysis itu tadi. Gitu ya. Misalkan kita mau tahu lagi yang kualitatif ini kebanyakan tentang apa sih pendekatan pembelajarannya. Nah, dia di sini bikin konteks dan pedagogical approach. Oh, ternyata dari paper-paper ini ada yang melakukannya dengan collaborative learning, dengan inquiry based dan lain-lain gitu. Ya. Jadi itu. Nah, terus setelah dianalisis, nah tadi kan di akhir paper literatur review itu harus bisa memberikan saran untuk penelitian selanjutnya. Jadi biasanya kita bisa temukan itu di bagian conclusion ya, di bagian simpulan. Bagian conclusion alinea pertama biasanya sekedar mengulangi kita telah melakukan apa saja sih gitu. Ya, di sini dia bilang kita udah menunjukkan data hasil dari bla 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 bla. Terus insight yang kita peroleh mengenai fokus dari studinya, pedagogical approach dan lain-lain dan lain-lain. Nah, di sini dia mulai menunjukkan implikasi untuk dan saran untuk future research. Jadi future research need to include longer term studies and bla 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 bla. Ya. Jadi hasil dari sini adalah menyarankan itu. Gitu. Jadi ketika Anda nulis literatur review ya gini, harus bisa memberikan saran arah penelitian ke depan itu kemana. Oke, gitu ya.
Sebentar. Saya mau tampilkan ini, developing arguments ya, membangun argumen. Dalam membangun argumen, dalam menulis itu ada pendekatan yang sederhana, sebetulnya MEA. Kita punya main point atau main idea, kita punya evidence atau bukti, dan analisis. Gitu. Jadi gini, saya mau langsung kasih contoh aja ya. Ini ada satu paper judulnya Procedural and Conceptual Difficulties with Slope and Analysis of Student Mistake on Routine Task. Jadi ini analisis kesalahan siswa ya untuk slope, gradient ya, konsep gradient. Dia fokusnya di procedural and conceptual difficulties. Untuk bisa paham paper ini ke dalam penting untuk understand the paper, jadi kita baca dulu ininya, abstraknya. Jadi paper ini ditulis sama Peter Cho dan Courtney Nagel ya. Kita baca dulu abstraknya. This study extend past research on students' understanding of slope by analyzing college students' mistake on routine tasks involving slope. Jadi penelitian ini extend past research atau melanjutkan penelitian terdahulu tentang pemahaman siswa tentang gradient dengan cara menganalisa kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa pada soal-soal rutin tentang gradient gitu. Kita conduct kuantitatif dan kualitatif analisis dari kesalahan siswa tentang gradient, soal-soal gradient untuk memperoleh informasi tentang procedural proficiencies ya, tentang kemampuan prosedur dan konseptual underpinning required in order for student to reason successfully with various slope conceptualization described in prior research. Kemudian case study analysis, dia pakai case study tentang kesalahan siswa dari dua mahasiswa untuk mengilustrasikan pentingnya menganalisa pola-pola kesalahan untuk bisa mengetahui konsep gradient apa yang dipahami siswa pada saat dia sedang bekerjakan soal itu. Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan prosedur dan konseptual siswa saling terkait, utamanya dalam slope various slope conceptualization that can help both teachers and researcher pinpoint student understanding and make appropriate instructional. Jadi dia menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara prosedural dan konseptual, terutama terhadap konsep gradient ya, gitu. Oke. Secara singkat kita bisa katakan bahwa paper ini tentang analisa kesalahan mahasiswa ya, dibilang college student ya, mahasiswa pada saat mengerjakan soal-soal tentang gradient. Khususnya fokusnya kepada procedural dan conceptual difficulties. Mungkin procedural dan conceptual ini sudah bukan hal yang asing bagi Anda kalau Anda ingat pemahaman procedural dan pemahaman konseptual ya, dari kalau nggak salah dibahas juga di sini pendapatnya Stam ya, Stam, konseptual dan prosedural gitu. Tapi yang dia mau tahu dalam paper ini adalah bukan understanding-nya tetapi mistakes, difficulties ya, kesulitan prosedural dan kesulitan konseptual pada saat terkait dengan masalah gradient. Oke, tadi kan ada MEA ya, kita lihat ya. Nih, paragraf pertama dia bicara tentang function fungsi ya, konsep fungsi ya, topik fungsi dalam matematika. Function play a crucial role throughout the mathematics curriculum. Jadi materi fungsi punya peran yang krusial dalam kurikulum matematika. Ini adalah main point-nya dia, M-nya tadi.
Nah, untuk mendukung M-nya tadi, dia perlu evidence ya. Tadi ada evidence. Evidence-nya dia ambil dari pendapat-pendapat pakar lain. Student earliest experience with function typically involve bla 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 bla. Ini menurut si orang ini. Terus konsep tentang gradien itu penting dalam belajar fungsi linier di beginning algebra ya, and extend throughout the secondary mathematics curriculum to disrupt non-linear algebra. Misalkan kuadratik dan exponential function. Nah, ini menurut bla 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 bla. In the line of best fit in statistics and the concept of derivative in calculus. Nah, jadi dia ingin menyampaikan bahwa materi fungsi itu penting gitu ya, throughout mathematics curriculum. Jadi dia utamanya memang di aljabar ya, di aljabar. Tetapi itu juga nyangkut di statistika dan kalkulus gitu. Nah dia nggak hanya. Jadi untuk support pendapat dia kutip, dia citasi pendapat orang-orang lainnya, gitu ya. Itu tadi membangun argumen seperti itu. Kemudian kita pindah. Paragraf berikutnya, ini masih dari paper yang sama. Dia melanjutkan pentingnya tentang, tadi kan dia fungsi ya, di paragraf sebelumnya dia bicara tentang fungsi. Nah, di sini dia mulai mengerucut fokus ke gradien. In light of the important role of the concept of slope plays in student understanding of both linear and nonlinear function, past research documenting challenges with slope and are concerning. Ya, jadi yang kuning-kuning ini main pointnya, yang saya highlight. Kuning ini main pointnya, yang hijau itu evidence-nya. Jadi di sini dia mulai menunjukkan bahwa penting juga untuk memahami konsep gradien gitu, bagi siswa untuk bisa ngerti tentang linear dan nonlinear function. Tapi ternyata itu challenging ya, sulit gitu bagi siswa untuk paham tentang konsep gradien. Itu udah ditunjukkan oleh riset-riset terdahulu. Nah, ditunjukkan tuh past research documenting students challenges. Apa aja past research-nya? Ya dia tunjukkan. Penelitian menunjukkan bahwa siswa di Amerika dan internasional punya pemahaman yang sangat minim ya tentang gradien. Dia ngutip dari penelitian-penelitian ini. Dan mengalami berbagai kesulitan konseptual. Dia ngutip si ini. Penelitian juga mendokumentasikan kesulitan siswa ketika interpreting slope in both functional and physical situation. Ya, menginterpretasi gradien dalam situasi yang dalam fungsi atau physical situation. Si ini. And with transferring knowledge of slope between problem types. Si ini. Jadi disampaikan tuh kesulitannya apa saja. Ya, gitu. Jadi ada point, ada evidence. Pasti kayak gitu. Kalau kamu punya, biasanya penulis itu menulis main idea-nya di kalimat pertama. Dan kalimat berikutnya adalah penjelasan terhadap main idea itu. Jadi dia kasih evidence-nya, pendapat-pendapat orang, support-supportnya dia gitu ya. Oke, contoh yang ini. Nah, coba kalian baca dan terus main point-nya yang mana di sini? Ada yang mau jawab? Silakan. Yang mau bicara di unmute dulu. Saya mau coba jawab, kata Maria. Iya.
Kalau menurut saya main poinnya yang kalimat pertama itu, jadi menurut dia salah satu satu sumber kesalahan siswa dalam konsep gradien itu adalah beragamnya cara ngerjain gradiennya itu. Ya, ya jadi ini main poinnya ya. Oke, good. Jadi perhaps one source of, jadi mungkin salah satu kesulitan siswa adalah terhadap konsep gradien adalah tadi ada banyak cara untuk mengkonseptualize gradien itu, gitu. Ya, nah perhatikan kalau dalam paper-paper education atau social science biasanya peneliti kadang-kadang menggunakan kata-kata perhaps gitu, maybe, jadi it might gitu ya. Jadi kata-kata yang tidak menggambarkan certainty gitu. Jadi karena ada kata perhaps ya. Jadi ini bukan sebuah klaim yang yakin gitu. Jadi di sini masih sifatnya apa ya? Semacam hipotesis gitu ya. Semacam ya mungkin gitu ya. Jadi ini bukan suatu hal yang diyakini betul oleh si penulis gitu. Jadi dia menuliskan itu karena dia bilang mungkin salah satu kesalahan itu, sumber kesulitan itu adalah ini gitu ya. Ya ini kan mengindikasikan bahwa ada sumber-sumber lain gitu ya. Ada sumber kesalahan lain. Nah dia mau highlight tentang kesulitan mengkonseptualis gradien itu. Nah, lalu dia provide dengan support ya, dengan evidence-nya tadi. Dia mengutip Muro Russo ini. Gitu. Oke. Jadi ini adalah support dari, sorry, kok ini saya warnain hijau, harusnya kuning ya. Support dari main klaimnya dia. Ya, kayak gitu ya. Jadi kalau kamu punya klaim, kamu punya poin, berikutnya, kalimat berikutnya kamu harus bisa nunjukin dari pendapat-pendapat ahli yang mendukung poin kamu. Oke, lanjut. Apa di sini poinnya, main poinnya? Siapa yang mau mencoba? Halo? Kenapa pada diam? Saya mau coba, Miss. Oke, silakan. Sebentar. Saya buka lagi. Mana layar saya nih? Oke, silakan. Ini siapa nih? Nama? Saya Robiah, Miss. Ya, Robiah, silakan. Tapi di sini layar Miss nggak kelihatan, barusan hilang. Oh ya udah Miss. Oke. Menurut saya di sini main poinnya meskipun pemahaman konsep dari gradien itu esensial, maksudnya penting pemahaman konsep, namun di sini tuh procedural knowledge, pengetahuan prosedur itu juga
penting. Jadi di sini main idea-nya adalah kebersamaan pentingnya dua hal antara pemahaman konsep dan prosedur itu saling keterkaitan sesuai dengan pendapatnya Hibbert dan Lever. Ya, good ya. Jadi kalau tadi kita ingat lagi judulnya kan dia ingin menganalisa kesalahan prosedural dan kesalahan konseptual gitu ya. Iya, Jadi dia ingin mengatakan bahwa prosedural itu sama penting dengan konseptual gitu. Karena apa? Karena kita nggak bisa bicara prosedural aja tanpa bicara konseptual gitu. Karena prosedural dan conceptual understanding itu coming hand in hand gitu ya. Dan terlebih lagi utamanya orang itu lebih menganggap konseptual itu lebih penting loh daripada prosedural gitu kan. Jadi kalau kamu cuma ambil prosedural aja, nanti itu akan menjadi pertanyaan orang banyak gitu. Jadi di sini kelihatan bahwa si penulis itu sudah bisa atau gimana ya, dia bisa menangkap counter argumen yang mungkin dibangun oleh orang gitu. Orang akan bertanya-tanya gitu. Kok kamu cuma fokusnya di prosedural aja gitu? Konseptualnya mana gitu kan? Nah, untuk menghindari itu, dia bahas juga tuh tentang konseptual. Dia di sini mengatakan konseptual itu penting gitu, tapi prosedural tidak kalah penting. Prosedural juga penting gitu. Nah, argumen dia itu di backup, disupport dengan pendapat-pendapat dari para ahli gitu ya. Nah, jadi dari situ dia coba bangun itu. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan ada main point, ada evidence. Sekarang tadi yang A, analisis ya. Nah, di sini dia baru mulai menganalisis. Nah, di sini dia kasih contoh ya. In the case of slope, dia kasih contoh procedural knowledge itu termasuk tentang simbol-simbol yang digunakan, misalkan M ya untuk gradient dan juga rules ya, aturan-aturan misalkan rise over run Y2-1, X2-X1 gitu. Nah, conceptual knowledge itu kalau tadi dia bilang prosedural itu ini, terus dia bilang kalau konseptual itu dapat membantu siswa untuk membuat connection between various conceptualization of slope and result in an ability to explain. Jadi siswa bisa membuat koneksi antara berbagai konsep gradient dan bisa memungkinkan mereka untuk menjelaskan prosedur mana yang tepat digunakan gitu loh. Terus dia kasih, for instance, dia kasih judul, dia kasih contoh ya, contoh. Kalau siswa kalau siswa bisa punya conceptual understanding tentang gradient, dia bisa menggunakannya untuk rasio geometri, menggunakan rise over run gitu ya, with series of similar slope triangles. Jadi dia pakai kemiringan atau gradient segitiga. And linear conceptual slope as linear constant that it's not dependent on the portion of the line at which one is looking. Nah, gitu ya. Jadi dia kasih itu. Jadi kadang-kadang untuk menguatkan pendapat kita kasih contoh-contoh. For instance gitu. For example, menurut si ini gini gitu ya. Terus ilustrasi tersebut ilustrasi tentang conceptual knowledge dan procedural skill ini saling terkait ya, saling interconnected dan membentuk form of web of reasoning. Membentuk jaringan penalaran ya, jaringan reasoning gitu. Kemudian dia sampaikan lagi
As described earlier, research has documented student weak conceptual understanding of slope, ya, bahwa penelitian-penelitian sudah menunjukkan kesulitan siswa dalam conceptual understanding dari gradient. Tapi temuan-temuan tersebut bahwa siswa kebingungan rise over run itu belum terlalu unsure to procedure and find perpendicular lines, ya. Jadi di sini dia ingin menyampaikan bahwa kita udah punya nih penelitian yang menunjukkan tentang conceptual understanding dari gradient. Tapi yang prosedural gimana gitu. Penelitian ini menampakkan bahwa siswa-siswa ini lemah di conceptual understanding-nya gitu. Tapi apakah ini berarti proseduralnya juga lemah gitu kan? Dia mempertanyakan itu. Karena penelitian sebelumnya itu tidak membahas itu. Nah, di situ dia tunjukkan gap-nya, tunjukkan masalahnya, bahwa yang belum banyak diteliti adalah tentang apa gitu. Penelitian terdahulu tentang gradient telah menjelaskan cara siswa mengkonsep dan menjelaskan tentang mengkonsep gradient, ya, dan juga kelemahan atau kesulitan siswa. Tapi penelitian ini masih belum menyatu gitu ya. Utamanya atau khususnya research sebelumnya belum melakukan analisa kesalahan jawaban siswa dalam soal-soal rutin tentang gradient untuk melihat untuk memperoleh informasi tentang prosedural dan konseptual. Jadi tentang pengetahuan siswa tentang prosedur dan konseptual dalam konsep gradient. Nah, gitu. We conduct bla 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 bla. Jadi dari argumen yang dia bangun tadi, dia nunjukin bahwa ada yang kurang nih, penelitian itu belum menunjukkan tentang prosedural dan konseptual, makanya dia penelitian ini akan melakukan itu gitu. Jadi dia menemukan gap-nya di situ. Jadi kalau tadi kasus contoh paper yang sebelumnya tentang mobile learning, dia kan di akhir memberikan future research, ya. Future research harusnya mengarahkan ke situ. Nah, kalau di penelitian ini, jadi kalau Anda sudah melakukan literature review, nah itu bisa Anda bawa untuk membangun pengantar introduction dalam tesis Anda. Kenapa Anda perlu melakukan tesis ini, penelitian ini? Karena penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan ini, tetapi belum membahas apa gitu. Yang belum dibahas itu ya ingin Anda teliti sekarang gitu loh. Ya. Selama ini kelemahan dalam penelitian yang kurang dari tesis-tesis mahasiswa adalah gap yang disampaikan itu kurang tajam gitu. Jadi keterbaruan penelitiannya masih lemah gitu karena tidak berlandaskan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Tetapi umumnya hanya berlandaskan pada pengalaman ketika dia mengajar atau kepada hasil-hasil tes yang menunjukkan bahwa kemampuan siswa masih rendah, itu aja gitu. Tetapi belum merujuk kepada penelitian-penelitian tentang hal tersebut gitu ya. Jadi itu nanti yang perlu Anda perkuat dalam tesis Anda. Oke. Sekarang kita latihan. Ini saya ambil dari tesis ya, tesis mahasiswa. Nah, kira-kira bagaimana pendapat Anda tentang satu paragraf ini? Apa yang sudah bagus, apa yang bisa dibuat lebih bagus lagi? Coba silakan dibaca dulu, nanti siapa yang ingin mencoba?
Oke. Self-concept atau konsep diri merupakan aspek penting dalam diri seseorang. Fitz mengemukakan bahwa self-concept penting karena merupakan kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Harlock juga mengemukakan bahwa pada dasarnya manusia memiliki banyak self, di antaranya real self, ideal self, social self. Akan tetapi, self-concept sebagai inti kepribadian merupakan aspek yang paling penting karena terfokus pada pembentukan dan penentuan pengembangan kepribadian seseorang. Main poinnya apa? Ada yang mau coba? Siapa yang mau coba? Silakan. Saya mau coba. Ya, silakan. Self-concept itu yang menurut saya yang main poinnya dia yang kalimat pertama Bu, yang self-concept merupakan aspek penting dalam diri seseorang. Kemudian dia mengutip dua orang ya, dua sumber, Fitz dan Harlock, tentang apa itu self-concept dan pentingnya self-concept. Oke, ya. Jadi dia yang menyampaikan di sini bahwa self-concept itu penting ya. Untuk itu dia untuk mendukung poinnya dia mengutip dari Fitz dan Harlock itu ya. Oke. Nah, kira-kira paragraf ini bisa dibuat lebih bagus nggak? Apa yang bisa Kalau menurut saya nggak tahu Ibu, lanjut. Siapa tadi? Silakan. OS ya. Iya. Yang ini dihapus. Oke. Iya. Kenapa ini dihapus? Iya. Karena kan dia ingin mengatakan bahwa self-concept itu penting ya. Ya kan? Ya, Miss. Dia bilang bahwa konsep itu penting. Nah, ketika dia sampaikan, Harlock mengemukakan bahwa ada banyak self, real self, ideal self, dan social self. Kira-kira itu relevan nggak dengan poin dia tadi? Enggak. Kurang relevan ya. Dan kalau saya baca ini, saya malah justru akan bertanya-tanya, real self itu apa? Ideal self itu apa? Social self itu apa? Gitu. Jadi kalimat ini justru membawa pembaca untuk melebar gitu ya. Tidak fokus kepada pentingnya si self concept itu tadi. Tapi kalau ini dihapus saya setuju. Atau dipindahkan ke alinea lain kalau memang ingin dibahas lebih dalam gitu ya. Tapi kalau dia ingin fokusnya untuk menunjukkan pentingnya self concept, ini jangan ada di sini gitu. Nah, tapi dia bisa bilang self-concept inti kepribadian merupakan aspek yang penting. Oke, boleh gitu ya. Good point Muiz gitu ya. Nah, mungkin bisa juga ditambah pendapat-pendapat ahli yang lain ya, gitu ya. Karena dia baru ambil 2. Yang pertama dari Fitz merupakan kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ini juga sepertinya perlu penjelasan. Yang dimaksud kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan tuh maksudnya apa ya? Gitu. Jadi perlu ada tambahan kalimat yang menjelaskan itu, tentunya dengan sudut pandang self concept tadi, dan yang pendapatnya Harlock penting karena berfokus pada pembentukan dan penentuan pengembangan kepribadian seseorang. Nah, ini juga perlu penjelasan. Maksudnya apa sih penentuan dan pengembangan kepribadian seseorang gitu ya. Oke, tapi secara umum paragraf ini udah oke lah ya, sudah
sudah menunjukkan ada poin dan ada evidence di situ. Oke, yang berikutnya. Ini poinnya apa? Ada yang mau berpendapat? Silakan. Siapa ini namanya? Alifa. Iya, silakan. Alifa. Kalau menurut saya ini mainnya itu kan yang kalimat pertama. Jadi di samping di samping bisa menentukan problem solving skill-nya student, itu guru juga bisa untuk menilai skillnya siswa gitu. Nah, terus di kalimat selanjutnya itu dijelaskan, jadi cara menilainya itu dengan cara apa saja, ada bisa pakai observation checklist atau misalnya scoring scales gitu-gitu. Iya, oke. Good ya. Jadi inti paragraf ini kalau kita baca seluruhnya, sepertinya dia ingin menyampaikan beragam cara untuk assessment problem solving ya, untuk menilai problem solving gitu. Di sini dia sampaikan ada observing and questioning, ada observation checklist, scoring scale, dan lain-lain. Kemudian dijelaskan observing questioning, lebih spesifik lagi dia menjelaskan itu tentang observing and questioning. Terus untuk checklist dia gunakan untuk apa, kemudian scoring ya, masing-masing dijelaskan lebih rinci dari yang ini tadi. Oke. Ada yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki paragraf ini? Jadi kalau saya membaca paragraf ini, intinya kan tadi ya, berbagai cara untuk assess problem solving skill. Jadi kalimat pertama bisa saya ganti, misalkan there are various ways and methods to assess student problem solving skill, misalkan gitu. Nah, terus baru saya ambil support dari pendapat-pendapat orang. Dia di sini kan dia cuma pakai Kaur ya. Dia mengutip Kaur, observing dan questioning dan lain-lain dan sampai itu. Nah, kita bisa tambah pendapat siapa lagi ya untuk itu. Bisa ditambahkan di sini expert yang lain. Nah, terus di sini dia menjelaskan observing and questioning untuk memperoleh informasi tentang, ini bahasa Inggrisnya juga agak-agak perlu diperbaiki ya. Karena dia bilang by observing and questioning the researcher can get information about their skill and thinking process. Kalau baca kalimat ini, there-nya ini adalah researcher gitu. Padahal maksudnya mungkin bukan researcher ya, sepertinya student di sini. Bahasa Inggrisnya masih kurang tepat. Skill and thinking process on how they solve the problem. Nah, jadi di sini dia ingin menyampaikan bahwa observing dan questioning untuk memperoleh informasi tentang apa gitu ya. Tetapi
paragraf ini kurang komprehensif menurut saya, karena observing dan questioning juga pasti ada kelemahan dan kelebihannya, dan itu yang belum dipaparkan di sini, kelebihan dan kelemahan dari masing-masing cara ini. Kalau checklist apa, kalau scoring apa, dan kapan sebaiknya itu digunakan gitu ya. Misalkan observing and questioning kan akan sulit kalau jumlah respondennya besar. Kalau jumlah respondennya besar, pakai scoring scale, ya kan kayak gitu. Jadi ada unsur-unsur praktikal yang tidak dijelaskan di sini. Jadi itu bisa ditambahkan untuk membuat paragraf ini semakin tajam. Oke, gitu ya. Oke, berikutnya nih, terakhir nih. Main idea-nya apa? Main point-nya apa di sini? Ada yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Apa saya panggil ya? Kalau nggak ada yang mau, Dila ada Dila? LVR Dila? Dila? Ya Ibu. Tapi kan saya baru tadi tidak. Halo, bisa dengar Ibu. Kayak saya begitu, taruh Enggak, berteri kan aku mau ke situ. Aduh, berapa beda kurang? Bapak, orang dengar, orang itu. Halo. Halo Dila, kedengeran? Putus-putus Ibu, orang kedengeran. Ini mau ada kita main. Hah? Halo, Bu. Ya. Min idealnya itu di sini Bu, di apa namanya, suatu benda yang dapat dilihat, didengar dan diraba panca indera, di mana penekanannya terdapat pada unsur visual dan audio yang dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi ajar dari sumber belajar ke pembelajaran sehingga proses belajar menjadi lebih efektif. Gitu Bu. Yang menurut di belajarnya udah nggak ada. Kan HTM di sini. Oh. Hah? Ibu nggak kedengaran, putus suara dia. Oke. Ya. Ada pendapat lain? Yang lain gimana? Saya Miss. Ya, silakan. Tes itu suaranya. Halo. Ya, silakan. Halo, ya. Iya, jadi menurut saya main idenya itu si penulis ini mau menyampaikan bahwa video pembelajaran itu hanya berperan sebagai alat bantu saja untuk membuat proses pembelajaran menjadi efektif, sehingga dia buat
ini pendapat pendukung dari Sari dan Siagan kalau video itu adalah benda yang dapat dilihat bla bla bla, di mana penekanannya ada unsur visual dapat digunakan untuk menyampaikan isi materi. Dia juga mengutip dari Akbar kalau video pembelajaran itu bla 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 sebagai alat bantu mengajar. Kemudian mengutip juga dari Zainal kalau video pembelajaran itu membuat siswa lebih mudah. Kemudian dia simpulkan bahwa video pembelajaran itu sebagai alat bantu agar proses belajar menjadi lebih efektif. Oke. Ya, jadi yang ini memang cara menulisnya berbeda dari yang sebelumnya ya. Jadi adanya di bawah, di akhir paragraf, bukan di awal paragraf. Gitu. Jadi dia sampaikan dulu tuh paparan para pakar, baru dia simpulkan gitu. Jadi main poinnya di belakang ya. Ada juga cara menulis seperti ini, tetapi akan lebih bagus, lebih mudah dipahami kalau main poinnya itu ditulis di awal kalimat ya. Jadi betul tadi kata Yuni ya. Jadi main poinnya ada yang sini nih, video sebagai alat bantu gitu. Nah, untuk memperbaiki paragraf ini kita bisa pindahkan ini di kalimat jadi kalimat pertama gitu ya. Jadi video pembelajaran dapat membantu pembelajaran misalkan sebagai alat untuk membantu menyampaikan informasi sehingga siswa membantu menyimpan informasi bla 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 bla. Misalkan gitu ya, pindah dijadikan kalimat pertama. Terus baru kemudian kamu backup, kamu tulis support argumenmu dengan pendapat-pendapat para ahli. Menurut Sari Siagan, video menekankan pada unsur visual dan audio. Jadi media video adalah suatu benda yang dapat dilihat, didengar, dan diraba panca indera. Ini kayaknya nggak penting nih. Ini boleh di-delete. Karena dia bilang media dapat dilihat, video dapat dilihat, oke, didengar, oke, diraba. Saya nggak yakin video dapat diraba. Apa yang diraba? Playernya yang diraba. Apanya yang diraba? Kalau playernya berarti tergantung dia mau mutar video itu di mana, di laptop, di TV, gimana nih? Nggak jelas kan kalimat ini gitu ya. Jadi kamu kalau mengutip pendapat orang, dikritisi ya, jangan main kutip aja kayak gini, kok video diraba ya. Jadi di-delete aja kalau saya sih bagian ini gitu. Karena toh video lebih menekankan pada visual dan audio ya kan. Gitu. Kemudian menurut Akbar video media audiovisual yang memiliki unsur gerakan dan suara yang digunakan sebagai alat bantu pengajar pada berbagai mata pelajaran. Zainal mengatakan bahwa media video jelas cenderung lebih mudah mengingat karena tidak menggunakan satu jenis indera. Nah, perhatikan di sini dari Sari Siagan dan Akbar ini ada kemiripan. Dua-duanya bicara tentang audio dan visual, ya. Dua-duanya bicara tentang audio dan visual. Nah, ini bisa dijadikan satu kalimat. Media video merupakan alat bantu yang dapat gitu ya, misalkan memberikan unsur audio dan video dalam kurung Sari Siagan 2013, Akbar 2018 gitu. Jadi dua pendapat ini bisa disatukan jadi satu kalimat karena toh yang disampaikan tuh sama. Nah, itu disebut parafrase ya. Jadi kamu tidak harus memisahkan itu dalam satu kalimat sendiri. Itu bisa aja kamu tulis dalam satu kalimat gitu. Karena yang disampaikan tuh sama, dua hal yang sama gitu ya. Nah, kalau si Zainal beda, dia menyampaikan bahwa video itu membuat siswa mudah mengingat karena tidak menggunakan satu jenis indera. Nah, ini kan hal yang disampaikan berbeda ya. Kalau tadi Sari Siagan dan Akbar menyampaikan tentang audio dan visualnya, kalau yang ini tentang penggabungan beberapa indera yang berbeda gitu.
Oke, gitu ya. Jadi belajar untuk membaca artikel dengan dalam gitu. Setelah itu baca lagi draft Anda. Nah, apa yang bisa Anda perbaiki dari yang sudah Anda tulis sekarang? Gitu, ya. Jadi draft yang udah Anda tulis, misalkan udah nulis bab 1 atau bab 2, coba deh dibaca lagi. Oh, saya udah nulis main idea-nya di mana gitu. Main idea saya apa sih gitu. Jangan-jangan ada paragraf yang nggak ada main idea-nya. Kan bisa jadi kayak gitu. Terus saya udah support dengan pendapatnya siapa saja, evidence apa saja yang sudah saya tunjukkan di sini gitu. Ya, belajar untuk menulis lebih bagus lagi gitu ya. Oke, udah nggak terasa ya, udah hampir jam 1. Saya ada ujian SPS habis ini, jadi mungkin satu pertanyaan deh. Ada pertanyaan? Miss, saya mau tanya. Di slide yang ke-12 tadi, jadi kesimpulannya, misalkan kita mau mengutip suatu pendapat, kalau misalkan dalam ini, misalkan yang Sari dan Siagan, ini kan dalam satu kalimat, media video adalah bla 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 sampai dengan kata efektif. Tapi kata awal ini tidak kita butuhkan untuk mendukung opini yang mau kita sampaikan, berarti boleh kita buang saja, Miss ya. Jadi kesimpulannya ketika kita mengutip pendapat orang dan itu kurang relate sama apa yang mau kita sampaikan, berarti bisa dibuang saja walaupun dia berada dalam satu kalimat? Boleh. Boleh selama itu tidak mengubah dari Sari dan Siagan itu tadi ya. Oh iya. Kecuali kalau misalkan Sari dan Siagan yang kamu buang itu misalkan mengubah makna gitu, itu nggak boleh ya. Kalau di sini kan dia tidak mengubah makna karena yang ingin disampaikan adalah audio dan visual itu tadi. Itu ya. Oke, kalau terima kasih. Kamu mengubah makna boleh ya. Oke. Oke, terima kasih, Miss. Iya, dari saya cukup ya. Saya nggak tahu ini, Bu Flavia bisa lanjut nggak? Ada waktu nggak? Tadinya mau ngebahas Turnitin ya. Kalau nggak bisa hari ini, mungkin bisa dilanjutkan minggu depan, gitu ya. Baik. Kalau dari saya cukup ya untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran gimana arah kamu dalam menulis, dalam membaca gitu ya, memaknai pembacaan dan kemudian menuliskannya dalam draft kamu gitu. Terima kasih banyak semuanya. Bu Flavia, kalau mau dilanjutkan silahkan, tapi kalau tidak ada waktu kita reschedule aja buat pertemuan berikutnya. Gitu. Pertemuan berikutnya aja kayaknya Bu, waktunya. Waktunya udah habis ya. Sorry ya kepanjangan saya. Oke, ya udah semuanya. Terima kasih ya. Bagi yang belum ngumpulin tugas, dikumpulkan segera secepatnya. Terus bagi yang punya hutang draft sama pembimbing, jangan lupa juga segera draftnya dilanjutkan. Kode tuh ya buat yang bimbingan saya. Baik, saya pamit ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.